Halo cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, di video kali ini gua akan membagikan apa saja sih yang harus diperhatikan dan tips-tips bagaimana cara menggunakan jersey sepeda agar kalian bisa terlihat pro. Karena banyak sekali gue lihat banyak cyclist baru. Nah, mungkin video ini cocok buat kalian. Langsung aja, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune. Yang pertama tentu saja jersey sepeda. Nah, yang harus diperhatikan adalah ukurannya yang pertama. Jadi pastikan kalau kalian mau beli jersey sepeda, kalian mencobanya. Jadi mencoba jersey supaya bisa benar-benar pas di badan. Karena beda merek, beda ukuran biasanya. So kalian harus benar-benar mencobanya kalau kalian lagi beli jersey, dan pastikan ukurannya itu benar-benar fit di badan kalian. Supaya apa? Pas kalian goes itu nanti tidak ada dragging, jadi bisa lebih aero, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan pada saat pemilihan jersey adalah bahannya. Nah, rata-rata bahannya itu biasanya ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang breathable. Nah, kalian harus lihat bagian-bagian mana yang ada breathable-nya. Kalau yang ini Castle, dia ada breathable-nya di pinggir. Jadi pas kita goes itu lebih nyaman. Jadi pas kita goes seperti ini tangan, maka udara bisa mengalir di badan kita. Jadi tidak terlalu panas. Nah, untuk kalian juga yang badannya agak sedikit gede, harus diperhatikan juga dalam pemilihan bahan jersey. Kalau bisa carilah bahan jersey yang agak sedikit tebal. Karena apa? Karena kalau bahan yang sedikit tebal itu pas kita pakai ukurannya pas. Nah, tidak terlalu melihatkan bentuk badan yang tidak enak itu. Jadi bisa lebih terlihat baik. Jadi jangan pakai jersey yang aero, karena jersey yang aero itu biasa cenderung bahannya tipis. Nah, kalau bahannya tipis, begitu dipasang ke badan kita malah tidak terlihat rapih, jadinya malah agak aneh. Jadi pilihlah jersey yang bahannya tebal untuk kalian yang ada kelebihan berat badan. Nah, satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah corak jersey kalian. Nah, kalau bisa, sekarang ini modelnya adalah jersey yang polos. Jadi kalau kalian mau membeli jersey, pilihlah warnanya yang polos atau tidak banyak corak. Karena apa? Karena jersey yang polos dan tidak banyak corak itu biasanya lebih long last ya. Jadi gampang dipakai lagi, itu tidak membosankan. Apalagi kalau kalian pakai jersey yang banyak logo atau sponsor kayak gitu, mungkin dulu musim, tapi kalau sekarang biasanya kurang ya. Jadi kalau bisa pakailah jersey yang polos, jadi kalian juga terlihat lebih elegan. So itu aja yang harus kalian perhatikan dalam pemilihan jersey supaya kalian bisa terlihat lebih pro lagi. Berikutnya adalah bib. Nah, bib ini merupakan aspek yang penting juga begitu kalian naik sepeda. Memang kalau kalian yang baru melihat bentukan bib ini sangat aneh, cuman yakinlah kalau menggunakan bib itu sangat nyaman sekali karena beda ya dengan short pants itu, yang short bike itu. Kalau menggunakan bib itu kan ditahan oleh badan, jadi seperti singlet gitu, menarik bibnya, celananya. Jadi tidak ada ikatan kayak di short bike itu. Kalau short bike itu biasanya pinggang kita yang sakit, ada karet di sininya, jadi menahan. Jadi kalau misalnya kita manuver pun kadang-kadang bisa turun. Nah, kalau kita menggunakan bib ini, kita sangat nyaman sekali, perut kita tuh tidak ada seperti karet untuk mengikat, jadi lebih nyaman dan tidak mungkin turun. Begitu kita menunduk seperti ini, tidak akan turun. Nah, oleh karena itu pentingnya menggunakan bib ini. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan dalam
pemilihan bib adalah ukuran. Pastikan ukurannya itu benar-benar pas di badan kalian. Jadi tidak boleh kelebihan atau ini bawahnya agak turun sedikit seperti kita menggunakan celana biasa. Kalau bisa agak pas, karena kalau misalnya kalian makainya kebesaran, maka yang ada tidak nyaman karena gesek-gesek di bagian pantat kalian. Jadi pastikan pas pemilihan bib dan kalian memakainya harus benar-benar pas. Berikutnya yang harus diperhatikan dalam pemilihan bib adalah bahannya. Tiap bib itu memiliki banyak sekali tipe bahannya. Cuman bagi gua yang harus diperhatikan adalah pertama paddingnya. Jadi padding pada bib kalian atau bantalannya. Karena macam-macam jenis bantalannya. Ada yang gel, ada yang busa, ada yang busanya ada pori-pori. Jadi kita harus memperhatikan, kalau bisa cari yang gel. Terus kalau bisa cari yang ada pori-porinya. Dan juga kalau bisa cari yang agak sedikit bahannya itu agak sedikit halus. Karena gue mau ngingetin lagi, kalau kalian menggunakan bib jangan pakai celana dalam lagi. Jadi kita harus memperhatikan itu supaya pas bahan yang kita pakai itu misalnya bagus, maka membuat goesan kita pun lebih nyaman dan bisa bertahan lebih lama. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah bagi gue adalah tab bawah ini. Jadi karet yang ada di bawah bib kita. Cari karetnya yang agak tebal seperti ini. Kalau yang agak kecil-kecil itu biasanya yang agak menempel itu malah membuat sakit di kaki kita karena dia terlalu menekan dan membekas. Nah, beda sama tab yang tebal seperti ini. Jadi dan juga bahannya ini agak sedikit nempel, jadi bagus juga. Jadi kita nggak berasa kalau pas lagi goes itu nggak berasa kalau ini tuh nempel gitu loh. Jadi pastikan tabnya ini yang tebal dan juga tidak terlalu sakit ya bahannya. Biasanya yang tipis-tipis ini lebih nyaman. Nah, kurang lebih hal-hal itu yang harus kalian perhatikan dalam pemilihan bib. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah gunakan juga bib yang warnanya kalau bisa yang polos-polos atau warnanya yang tone-nya yang gelap. Jadi seperti hitam itu standar sekali karena masuk ke jersey mana aja. Nah, berikutnya yang harus kalian perhatikan, jangan cari warna-warna yang seperti putih. Bib putih itu terlalu awkward ya kalau dilihat, apalagi kalau yang pakai laki-laki. Kalau perempuan mungkin sekarang udah banyak menggunakan bib warna putih, tapi kalau bisa standar aja warna hitam. Nah, kalau kalian mau punya pilihan lain, mungkin bisa menggunakan seperti gue ini, biru dongker ini juga bisa dikombinasikan lebih baik. Dan sekarang juga banyak warna bib yang bagus-bagus ya. Cuman gue ingetin lagi, carilah yang warnanya yang tone-nya netral dan tidak terlalu mencolok. So, itu yang harus kalian perhatikan dalam pemilihan bib untuk sepeda. Berikutnya adalah bentuk bib. Untuk bentuk bib ini biasanya memiliki macam-macam ya bentuk-bentuknya. Cuman yang sekarang lagi musim itu tidak hanya polos seperti ini, tapi ada kantong di kiri dan kanannya. Nah, bentuk ini sangat bagus sekali untuk kalian apalagi yang suka long ride atau kalian yang takut dibegal. Jadi kalian bisa menaruh handphone kalian di samping, jadi lebih aman dibanding kalau kalian taruh handphone di belakang, karena bisa pas kalian ride bisa diambil. Nah, kalau di samping itu lebih nyaman. Nah, untuk kalian yang suka long ride dengan ada tambahan kantong di samping ini sangat berguna sekali untuk kalian bisa menaruh seperti snack atau seperti gel kalian ditaruh di kiri dan kanan, sehingga pas kalian lagi ride mengambilnya pun lebih gampang. Nah, itu yang sekarang lagi musim. So, hal-hal inilah yang harus kalian perhatikan dalam pemilihan bib agar kalian lebih terlihat pro dan sesuai dengan tipe ride kalian. Oke, berikutnya adalah base layer. Nah,
bagian mana sih base layer itu? Nah, ini gue tunjukin kalian. Jadi base layer itu adalah bagian dalam jersey kita. Kalau di casualnya itu mungkin baju dalam ya. Nah, kalau di sepeda ini namanya adalah base layer. Kenapa sih kita menggunakan base layer? Apa pentingnya? Jadi menurut gua penggunaan base layer ini juga penting karena kalau kita tidak menggunakan base layer ini, begitu kita bersepeda berkeringat, nah keringat kita itu langsung nempel ke jersey, membuat jersey kita pun menjadi lepek. Nah, kalau jersey kita udah lepek kena keringat, terus kena angin masuk ke badan, malah kita menjadi masuk angin. Jadi malah ride kita pun tidak nyaman. Oleh karena itu penting menggunakan base layer ini agar begitu kita keringat, jadi bisa ditahan oleh base layer ini. Dan juga base layer ini memiliki bahan yang breathable, biasanya banyak bolong-bolongnya, berpori seperti ini, agar lebih gampang untuk udara masuk. Jadi kalau kalian biasa lihat para pesepeda begitu climbing dia buka-buka jersey seperti ini pun lebih nyaman. Jadi udara bisa masuk dengan nyaman juga, lebih banyak, dan juga kita tidak terlalu terbuka, tidak terlalu telanjang seperti itu. Jadi itulah gunanya base layer, supaya menahan keringat, supaya kita tidak terlalu lepek jersey-nya. Selain itu keringat pun bisa diserap dengan lebih baik lagi. So itulah pentingnya menggunakan base layer ini. So untuk kalian yang baru main sepeda, ada baiknya kalian berinvest untuk base layer agar style bersepeda kalian pun bisa terlihat lebih pro lagi. Oh yes, berikutnya adalah kaos kaki. Nah, untuk kaos kaki sepeda pun khusus ya. Jadi ada bagian-bagian yang breathable. Supaya apa? Supaya pas kita pakai sepatu sepeda pun lebih nyaman, kaki kita tidak panas pas kita goesnya. Dan juga kalau kalian mau milih kaos kaki, pastikan kaos kakinya itu yang benar-benar pas, jadi tidak ada kerut-kerutannya. Ini supaya lebih aero lagi dan goesan kita pun bisa lebih efisien. Nah, satu lagi juga, untuk tinggi kaos kaki biasanya itu dari mata kaki kita itu kurang lebih 10-12 cm. Jadi jangan terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi malah seperti main bola. Jadi idealnya adalah 10-12 cm. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk coraknya sendiri pun sepeda banyak ya untuk kaos kaki sepeda ini. Untuk warnanya, coraknya, motifnya juga banyak sekali. Jadi kalian bisa bermain di sini untuk corak dan warnanya supaya pas kalian goes pun lebih terlihat bagus, dan kalau bisa sih di matchingin sama sepatunya. Tapi kalau enggak ya pastikan tadi bahannya itu benar-benar yang fit dan bagus di kaki kalian. Itu sih yang terpenting dalam pemilihan kaos kaki. Oke guys, berikutnya tambahan dari gua agar outfit kalian pun bisa terlihat lebih pro adalah kalian bisa berinvest di dompet sepeda seperti ini. Nah, untuk dompet sepeda pastikan bahan yang kalian cari adalah bahan yang tahan air. Sekarang sudah banyak sekali jual untuk pocket sepeda seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalian bisa menaruh handphone, bisa menaruh duit cash kalian, bisa taruh KTP atau ID yang lain, kalian bisa taruh di sini jadi satu pocket seperti ini, jadi terlihat rapi. Nah, ini pun bisa kita taruh di kantong jersey kita di bagian belakang seperti ini. Jadi pas kita ride pun lebih terlihat rapih lagi. Jadi tidak ada kayak plastik. Kalau kalian menggunakan plastik, kalian gulung-gulung, kalian lipat seperti di belakang, kalian masukin pocket, itu kan tidak rapi. Jadi dengan menggunakan pocket sepeda seperti ini, membuat tampilan kalian pun lebih terlihat pro lagi. Nah, berikutnya tambahan dari gua adalah invest pada cap sepeda. Nah, ini membuat kalian pun stylenya lebih oke lagi. Dan biasanya gua menggunakan cap sepeda ini biasanya kalau udah agak siang-siang bolong, biasanya gua pakai, atau pas lagi
mau hujan. Jadi dengan menggunakan cap sepeda ini pun kepala kita bisa terlindungi. Nah, berikutnya kalian bisa berinvest pada ini dia, Windfast atau windbreaker seperti ini. Jadi biasanya windbreaker itu punya bahan yang breathable belakangnya supaya tidak panas pas pakai, dan depannya biasanya parasut seperti ini, jadi untuk menahan angin dari depan. Nah, ini sangat bagus sekali kalian pakai pas lagi musim hujan ya, biasanya kan anginnya lebih banyak. Jadi dengan menggunakan Windfast seperti ini jadi baik lagi, jadi style kalian pun lebih terlihat pro lagi. Oke guys, yang terakhir yang terpenting juga agar kalian bisa terlihat lebih pro lagi jersey-nya adalah kalau bisa penggunaan mereknya antara jersey, bib dan kaos kaki pun kalau bisa satu merek. Kalau kaos kakinya nggak bisa satu merek, pastikan kaos kakinya mungkin tidak ada logo. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal ini supaya apa? Supaya penampilan kita pun pas di jalan itu lebih terlihat compact lagi, terlihat rapi, satu merek, jadi lebih balance. Biasanya setiap merek itu merancang bib dan jersey-nya itu satu paket. Jadi kalau bisa satu paket seperti itu, jadi tampang kita pun lebih terlihat pro lagi. Oke guys, itu dia tadi hal-hal yang kalian harus perhatikan tentang pemilihan jersey agar kalian bisa terlihat lebih pro lagi. Nah, untuk jersey kali ini kita didukung oleh Casual Indonesia. Gue berterima kasih. Nah, untuk kalian yang mau tahu jersey-jerseynya seperti apa, kalian bisa kepoin langsung. Gue akan taruh linknya di bawah. Mereka punya bahan bagus-bagus banget dan harganya juga terjangkau. Jadi saran gue, pilih jersey itu bukan berdasarkan harga, tapi kenyamanan kita pas penggunaannya. Dan pemilihan brand pun itu banyak sekali, lokal dan internasional juga ada. So itu kembali ke kalian lagi, tidak ada kasta di sini. Yang penting gue menyampaikan adalah bagaimana cara berpakaian bersepeda yang baik menurut gue. So semoga video kali ini berguna buat kalian. Ada hal yang kalian pelajari mengenai video kali ini, atau kalian yang punya komen mengenai video kali ini, kalian bisa tuliskan komen kalian. Dan juga kalau gue lupa mention sesuatu mengenai video kali ini, kalian bisa tuliskan komen kalian. Dan juga kalau kalian punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, kalian bisa tuliskan ide kalian di bawah. Siapa tahu gue bisa buatkan video untuk kalian. So guys, jangan lupa juga cek video kita yang lain karena banyak hal yang gue bagikan di sana. Oke guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you!